Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egita Widya Astuti, NIM K7119071, kelas 2B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada manusia, saya menggunakan media seperti ini, bisa dilihat. Untuk membuat media sistem pernapasan, kita hanya memerlukan bahan-bahan yang sederhana. Misalnya saja, isolatif, gunting, tutup botol, botol bekas, sedotan sebanyak 2 buah. Kemudian kita lanjut ya ke caranya. Yakni kita rekatkan sedotan dengan balon seperti ini hasilnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan isolatif. Hal ini juga berlaku pada balon yang berukuran sama. Jadi ada 2 buah balon ya teman-teman. Kemudian kita satukan balon ini dengan menggunakan isolatif atau perekat. Hasilnya akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu melubangi botol dengan gunting yang telah dipanaskan. Nah, kebetulan saya sudah memanaskan gunting dan melubanginya. Perlu diingat bahwa lingkaran dalam tutup botol ini ukurannya sama dengan diameter sedotan. Langkah berikutnya yaitu memotong botol bekas menjadi 2 bagian. Hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah kita memotong botol menjadi 2 bagian, kita juga perlu menggunting balon yang berukuran besar agar nantinya dapat direkatkan atau ditempelkan pada botol yang telah digunting. Setelah digunting, langsung saja kita satukan ya dengan botolnya. Begitu pula dengan balon yang tadi sudah disatukan. Kita masukkan. Kemudian sedotannya kita masukkan ke dalam lubang yang telah ada. Ini hasilnya ya teman-teman, bisa dilihat cukup simpel kan? Berdasarkan media yang saya buat, dapat diibaratkan 2 sedotan ini merupakan tenggorokan. Sedotan yang ada di dalam balon adalah rongga dada. Kemudian balon 1 dan 2 ini adalah paru-paru, dan balon yang saya taruh di bagian bawah botol merupakan diafragma. Ada 3 pertanyaan terkait dengan media yang saya buat. Yang pertama, apa yang terjadi ketika saya menghembuskan nafas melalui sedotan ini? Saya coba ya. Bisa dilihat kan teman-teman? Jadi 2 balon ini, balon 1 dan 2 akan menggelembung. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi ketika balon yang ada di bawah ini saya tarik? Nah, hasilnya balon yang ada di dalam botol, balon 1, 2 akan menggelembung karena ada udara yang masuk. Pertanyaan terakhir nih, ketika balon yang di bawah ini setelah saya tarik, saya kembalikan lagi. Nah, dia akan kembali mengempis.
Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penjelasan terkait sistem pernapasan pada manusia yang dibagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan dada dan juga sistem pernapasan perut. Sistem pernapasan perut itu yang pertama ya. Nah, jadi sistem pernapasan perut itu dibedakan lagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk inspirasi, otot diafragma itu berkontraksi sehingga posisinya itu mendatar. Kemudian ketika diafragma mendatar, rongga dada itu membesar sehingga tekanan udara di paru-paru itu mengecil. Hal ini mengakibatkan udara luar itu dapat masuk ke dalam paru-paru. Untuk ekspirasinya sendiri, jadi otot diafragma itu mengalami relaksasi, kemudian rongga dadanya itu kan akan mengecil. Dengan rongga dada yang mengecil, tekanan udara di paru-paru itu membesar, kemudian udara itu keluar. Jadi setelah kita membahas mengenai sistem pernapasan perut, kemudian kita akan membahas pula mengenai sistem pernapasan dada. Jadi tidak berbeda dengan sistem pernapasan pada perut. Jadi dalam sistem pernapasan dada juga dikenal istilah inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk inspirasinya, otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, kemudian tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume dalam rongga dada membesar, kemudian tekanan udara di paru-paru itu akan mengecil. Akibatnya, udara dari luar itu dapat masuk ke paru-paru. Dengan untuk ekspirasinya, otot-otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang-tulang rusuk itu tertekan dan akibatnya rongga dada itu akan mengecil. Dengan mengecilnya rongga dada, tekanan udara di paru-paru itu membesar yang menyebabkan udara itu kembali keluar. Kesimpulannya, dalam sistem pernapasan pada manusia dikenal dua istilah, yaitu inspirasi atau pengambilan napas, yang kedua yaitu ekspirasi atau pengeluaran napas. Ketika balon besar yang ada di bawah itu ditarik, yang tadi kita umpamakan diafragma ya, itu ditarik, maka akibatnya balon yang ada di dalam itu akan menggelembung. Hal ini terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam botol itu berkurang, sedangkan tekanan udara yang ada di luar botol itu bersifat tetap. Hal ini mengakibatkan udara yang ada di luar botol itu masuk ke dalam botol yang nantinya membuat dua balon yang ada di dalam botol itu menggelembung. Biasanya kejadian ini kita sebut dengan istilah inspirasi. Ketika diafragma atau balon yang ada di bawah itu kita kembalikan lagi, maka dua balon yang ada di dalam botol akan kembali mengempis. Hal ini terjadi karena tekanan udara yang ada di botol lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Hal ini mengakibatkan udara keluar. Peristiwa seperti ini biasa kita sebut dengan ekspirasi. Sekian ya teman-teman penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been hearing symphony